Baiklah, mungkin bisa kita simak dulu untuk RX nya, yaitu FT1000 MP Mark V ya. Ini kita simak untuk double receive. Mumpung propagasi masih mendukung, silakan. Untuk mainnya, sedangkan ini sub, kita simak. Kita aktifkan dual watch. Ini adalah yang mungkin dibuka kayak bukaan pintu, maaf nih cantik. Aku cuma sarungan gak ganggu kaos belah sini. Organik cuacanya semua berubah demak cantik. Dan mainnya kita buka volumenya bersamaan. Udah siapa orang tak banyak sih cantik. Siapa kecil Ya, ternyata mungkin yang sub itu lebih bagus untuk menerimanya, tapi ini sekedar untuk membuktikan bahwa double receive-nya untuk unit ini normal bisa. Kali ini kami akan review untuk Anda HF transceiver Yaesu tipe FT1000MP Mark V ya. Radio besar jumbo, warnanya hitam sangar gagah. Kemudian dia disandingkan dengan power supply khusus tip yaitu Yaesu FP29. Dia ini sudah colok listrik langsung 220 volt, dan untuk mengkoneksikan ke main unit radionya itu dia ada kabel konektor khusus. Power supply ini dia membackup ataupun menopang untuk ke dalam radio ini, salah satunya untuk menunjang RF power radio Yaesu ini dari power yang paling kecil sampai power yang paling maksimal yaitu di 200 watt ya, supaya kinerjanya sangat maksimal dan optimal, makanya menggunakan power supply khusus FP29. Baik, selanjutnya untuk radio ini seperti yang Anda lihat, dia ukurannya besar dan kondisi fisiknya masih bagus. Cat semuanya masih ori ya, cat semua masih ori. Untuk panel depan ini juga bisa Anda pantau, semuanya masih nampak jelas normal, baik di layar digitalnya, angka huruf juga tidak ada yang terputus ataupun hilang seperti itu. Semuanya masih sesuai dengan kondisi awalnya, normal sekali. Tampilannya juga untuk di tombol-tombol ataupun di knob, main rotary dial, sub rotary dial juga masih
utuh normal semuanya. Di sini juga dia ada huruf pun angka-angkanya juga tidak ada yang pudar juga di panel depan ini, tidak ada yang macet, tombol-tombol segala macam ataupun tuningnya ataupun selektornya seperti itu. Untuk unitnya ini kelengkapannya jelas, tadi ada power supply, kemudian untuk ada kabel AC, kemudian ada konektor dari power supply ke radio, selanjutnya ada hand mic yaitu MH31. Dan untuk frekuensinya sudah open dari 30 kHz sampai dengan 30 MHz ya. Untuk TX dia dari 1,6 MHz sampai di 30 MHz. Power merata 200 watt di semua frekuensi. Dan untuk fitur unggulannya yang jelas tadi, untuk power dia besar 200 watt. Berikutnya jelas radio ini sudah dilengkapi juga dengan digital signal processing, yaitu yang seperti Anda tahu dari analog dikonversi ke dalam digital supaya kualitas dari receive yang dihasilkan maupun transmit juga yang dihasilkan itu sangat bagus dan lebih berkualitas. Untuk radio ini DSP-nya dia adalah DSP yang sudah ditingkatkan, makanya ditulis di sini yaitu eDSP ya. Di dalam eDSP ini ada beberapa pilihannya, yaitu ada APF, noise reduction-nya, kemudian ada konturnya, ada 3 pilihan. Seperti itu. APF ini audio peak filter, dia ada beberapa opsi juga. Kemudian di sini ada shuttle jog, ini untuk memindahkan cepat seperti ini. Dan di shuttle jog ini ada fitur tombol yaitu VRF, variable roof filter. Jika diaktifkan seperti ini, Anda bisa gunakan ya. Kemudian ada interlock ADBT, ini interlock digital bandwidth tracking. Ini dia jika diaktifkan di eDSP ini dia nonaktif ya, kecuali noise reduction tetap masih aktif, bisa masih hidup aktif. Jika kita matikan ya seperti ini, bergantian ya. Kemudian apalagi di sini ada kelas E ini fitur kelas E, ini salah satu fitur unggulannya ya. Kemudian yang tidak lupa ada pastinya, Anda bisa lihat di sini dia bisa dual watch secara bersamaan, receive Anda bisa pantau, jadi Anda bisa di frekuensi yang berbeda, Anda bisa bersamaan memantau penerimaannya seperti itu. Ini dual watch ya fiturnya. Oke, mungkin kita bisa langsung tes fungsinya. Untuk power ini kita fokuskan kamera ke sini, kita bisa melihat berapa output yang dihasilkan. Di sini kita dari 1,6 MHz mode FM, RF power kita besarkan
Baik, 200 watt 200 watt ya. Di sini kita pindah ke 18. Di 18 200. Oke, di 3,5 200, 7 MHz. Kita dari LSB dulu. Oke, bisa USB 200 ya. CW 200. Kemudian di AM 200, FM 200, RTTY 200. Oke. Selanjutnya ke 10. Ini kita ke FM lagi, modenya 200 ya. Selanjutnya kita naik 1 ya, 200. Kemudian di 14 MHz 200, di 18 200, di 21 200 juga, di 24 200. Selanjutnya di 27 300, di luar band amatir 200, 28 200 watt ya, merata ya, merata. Ini di 29 ataupun 30 MHz ya, 200. Oke. Power untuk transmit bagus, merata dia, tidak ada masalah, aman dan normal. Selanjutnya kita coba eksplorasi dari panel depan ini, apa saja yang ini ya. Kamera kita dekatkan aja supaya lebih jelas. Apa saja yang bisa kita ini kita buktikan dulu. Ini dulu ya sebentar. Untuk MOX ini kita tanpa mic, MOX-nya ya jalan ya, normal. Kemudian Vox-nya ini tanpa ditekan, Vox bisa ya. Oke, normal. Kita nonaktifkan dulu. Kemudian kita coba tes untuk monitor ya. Monitor. Tes 1 2 3. Tes cek Yaesu FT 1000 MB Mark V. Tes. Oke. Monitor normal. Ya, tidak ada masalah. Selanjutnya kita fokuskan sini. Ini untuk opsi meter. Ini IC ataupun SBR. Ya. Bisa ALC atau kompresor. Ya. Ini PCC atau mic. Ya. Kemudian ini ada untuk earphone. Ini beberapa ukuran, yang 3,5, jack 3,5 ataupun yang lebih besar ya. Ini untuk soket key ya, keypad.
untuk Morse seperti itu additionalnya. Kemudian ini untuk selektor AGC tidak macet, kita pilih di auto. Ini alternator, ini juga gak ada yang macet ya. Ini juga tidak ada, oke, lancar semuanya, oke. Ini RF power di sini. Ini tadi kita udah tes RF powernya. Ini untuk prosesornya, ini hidup ya, bisa normal. Ini tadi monitoring. Ini sub AF, ini juga tidak macet, bisa difungsikan dengan baik. Ini untuk volume AF utama untuk mainnya, RF gain yang utama juga ini lancar, RF gainnya ya normal. Ini untuk monitor tadi, volume monitor, ini square kelas E bisa. Ini untuk audio peak filternya ya bisa. Ini kontur, ini untuk yang paling atas, ini yang tengah, ini yang bawah ya. Ya, ini untuk masing-masing mode bisa semua difungsikan ya. Respon ya normal. Ini untuk IPO bisa, ini untuk antena baik bisa. Ini fast ya, fastnya. Ini untuk locknya oke. Ini untuk AF ref nya hidup. Ini down, up down. Ini subsquare, spot, break-in, air, speed, pitch nya tidak ada yang macet. Ini untuk clarity, TXRX normal juga bisa ya. Ini clearkan bisa. Oke. Selanjutnya, jika Anda mau menyimpan memori, ini salah satunya, dia fiturnya ada quick memory bank. Ini dia ada 5 slot untuk menyimpan. Dia sistemnya modelnya setiap yang kita pilih, yang pertama misalkan ini kita simpan, nah sampai bunyi itu bip. Selanjutnya kita pindah ke band berikutnya, ke frekuensi berikutnya, kita simpan lagi ya seperti ini sampai 5 kali misalkan ya, misalkan di atas misalkan ya, kemudian sini. Nah ini sudah 5 kita simpan. Ini kita panggil recallnya, ini yang tadi ya, dia tiban ya, ditiban modelnya. Nah ini yang paling pertama tadi kita simpan, C5, yaitu quick memory bank ya. Sedangkan jika Anda mau menggunakan memori yang secara ini ya, secara generalnya, secara umumnya, Anda bisa ini di sini ya, ini di VFO. Nah ini memori, ini Anda bisa opsikan di sini. Nah ini untuk mengaktifkannya Anda bisa tekan ini. Nah seperti ini ya. Ini sudah ada yang disimpan tadi, beberapa channel. Misalkan yang ini yang kosong, Anda lepas dulu. Anda mau nyimpan misalkan di sini, Anda tinggal tekan ini aja, A ke M ini ya. Kemudian Anda panggil. Nah
jika tidak Anda aktifkan di sini utama, misalkan tetap Anda di sini untuk VFO saja, dia akan terpantau di sini. Ini channel yang Anda simpan tadi. Ini 18 tadi ya, di 5, ini yang sebelumnya. Baik, simpel ya. Jika Anda aktifkan ini, ya ini akan muncul di sini. Nah, ini untuk memori channelnya. Nah, kembali ke VFO. Kemudian ini pindah ke VFO A ataupun B seperti itu. Jika Anda aktifkan dualnya seperti ini. Ini untuk mengaktifkan dual watch ya. Kemudian jika ini Anda berpindah ini ke sana. Nah, ya, ini memori group untuk mengecek memorinya. RPD ya, ini untuk berkurang ataupun nambah ya, bisa ya. Ini keypad untuk shortcut ya, setiap band tadi ya, setiap frekuensinya ini semua bisa. Ini sub ya. Oke, ini untuk split. Oke. Yang ini supaya tidak lupa ya, kita coba jadi tuner ya. Tuner. Ini kita aktifkan, tunggu, tekan aja. Ya, sebentar aja dia tunernya. Kinerjanya. Oke, di sini misalkan kita pindah. Ya, sebentar aja ini ya. Oke. Ini untuk bandwidth bisa. Ini juga untuk tadi voice through filternya. Ini ya, bisa. Oke, kita matikan EDPD. Oke, notes. Baiklah, mungkin sudah kita coba semuanya ya, secara keseluruhan fungsi utama radio ini tidak ada masalah, tidak ada kendala, semuanya normal. Baiklah, ini ya kami persembahkan untuk Anda, yaitu FT10 MP Marvi, frekuensinya terbuka, DXRX dengan lebar. Kemudian untuk powernya 200 watt, oke, lancar, tidak ada masalah, hampir merata di semua frekuensi tadi. Untuk komponen luar dan dalam sudah pastinya ini jamin original,
bagus dan genuine ya. Semoga review ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Tuner kita aktifkan ya, kita tunggu ya. Kita lihat di sini reaksinya dari jarum motornya. Sebentar aja ya, senyap, akurat. Kemudian coba di frekuensi yang lain. Ya, sangat cepat sekali. Oke, bisa untuk tunernya.